Ya, jadi ada IP yang sifatnya ada dua ya. Jadi IP yang sifatnya statik dan IP yang sifatnya dinamis. Nah, di masing-masing itu ada apa namanya keunggulan masing-masing ya. Tapi kalau di statik itu lebih kepada IP yang sudah tidak bisa berubah ya. Dalam arti IP-nya mau dipakai mau tidak itu sudah di-booking ya, istilahnya kalau apa namanya, rumah atau komplek itu rumahnya itu udah diisi orang gitu. Nah kalau orangnya nggak ada pun, ya itu masih tetap punya orang itu gitu. Jadi nggak bisa ada orang lain tahu-tahu tiba-tiba masuk itu nggak boleh. Nah kalau di dinamis ya itu IP-nya itu sifatnya dinamis atau, lepas copot ya atau misalnya modelnya kayak sewa gitu ya. Jadi selama orang itu masih menempati di rumah itu atau di blok itu, maka IP tersebut adalah milik si orang tersebut atau kalau rumah itu berarti rumah kontrakan gitu. Jadi milik si rumah Pak inilah misalnya gitu, Pak A, Pak X gitu ya. Nah kalau Pak X ini tidak memperpanjang kontrak dalam arti kalau misalnya, PC ataupun, laptop ataupun device-nya itu dia tidak digunakan kembali maka otomatis rumah itu akan kosong dan itu bisa ditempati oleh orang lain. Jadi, sifatnya dia, apa namanya, sementara ya, tergantung dari si user tersebut masih ada di situ atau tidak ya. Itu kurang lebih sama konsepnya dengan, IP dinamis dan statik ya. Nah, kita akan coba yang membuat yang pertama dulu, perangkat yang kalau statik mungkin, sudah tahu ya. Nah, kita coba aja lah ya. Oke, kita anggaplah ini ada 2 perangkat ya. Kita anggap aja ada 2 perangkat, kemudian dihubungkan dengan satu, switch ya, 2960. Nah, ini kita menggunakan mode straight ya. Nah, ini kenapa Pak straight ya? Sebenarnya kalau di Cisco, bolak-balik juga sih bisa, tapi kalau secara umum aturannya itu, selama dia model device-nya itu berbeda, maka itu lebih baik menggunakan straight ya. Tapi kalau dalam satu apa, perangkat yang sama, itu menggunakan mode cross ya untuk labeling kabelnya, seperti itu. Nah ini mungkin bisa nanti ada materinya ya di Zoom itu di apa, di PowerPoint ya, di slide yang akan saya kasihkan nanti, untuk videonya itu ada, apa bedanya strike, apa bedanya cross itu. Mungkin juga ada yang dulu pernah belajar ya untuk bagaimana cabling. Oke, nah ini yang pertama, kalau ini kan posisinya hijau, sama-sama hijau ya, berarti kalau ini sudah terhubung nih secara default ya. Tapi di sini, yang muncul itu adalah, IP yang, langsung dari si perangkat tersebut ya. Nah ini harus kita set, ya harus kita set dulu. Oke, kemudian nah kalau statik dia langsung di sini ya. Jadi munculnya itu default statiknya harus di-setting, seperti itu. Ini. Di desktop, Pak. Enggak ini yang apa namanya, zoom-nya ini. Bentar, settingannya muncul terus kenapa ya? Mengganggu ini apa namanya, ping-pingnya itu jadi nutupin ininya, apa namanya, pakai tracernya. Ya ini jadi boleh di sini ya, di desktop, di IP konfigurasi. Nah ini ada 2 ya yang, di HCP dan statik ya. Kita coba yang statik dulu aja, 92.168.10 titik misalnya 1 gitu ya, atau 10 titik, ya 1 nggak apa-apa lah. Ya subnetnya kelas C, 255.255.255/0 itu atau /24 ya. Kita kenal dia kelas C. Nah kemudian, ini yang, PC 0 ya, ini 10.1. Nah kemudian yang PC 1 ini, kan tuh jadi ketutup lagi nih. Oke, nah
Oke, nah, berikutnya yang di sini yang PC 1 juga sama ya, kita samakan aja 92.168.10.2 gitu ya. IP-nya kita tambahkan 1 jadi 1.2, kemudian untuk yang subnetnya sama, ini satu, kelas yang sama ya, di kelas, C atau /24. Gateway-nya kita kosongkan aja karena satu jaringan, ya kita kosongkan kemudian kita close. Nah, kalau kita ping sekarang dari PC 0, kita menggunakan, command prompt ya, ping 192.168.10.2 ya. Ini kan dari PC 0 ke PC 1 ya, kita ping. Ya, maka dia akan, memberikan respon ya, reply from bla 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 itu, tandanya jaringan kita ini sudah, terhubung satu dengan yang lainnya. Ini dengan 2 perangkat. Nah, kalau misalnya juga ada juga satu, perangkat ya di dalam ini. Nah, sekarang gini, apa namanya, ada satu perangkat barulah, misalnya kita buat saja satu server ya, satu server, kemudian, ini kita hubungkan juga ke sini, ya, kemudian entar kita tunggu. Nah, di dalam server ini ada juga, settingan ya, konfigurasi yang bisa kita, service, sorry, service, port HTTP dan HTTPS. Jadi default-nya dia di, server untuk pakai tracer ini, untuk service HTTP-nya dia on, kemudian HTTPS-nya juga on ya. Nah, kemudian, ini kita coba rubah aja dulu ya untuk yang halaman indeksnya, supaya membedakan dengan default page aslinya, kita ganti aja dengan nama masing-masing ini ya. Nanti ini sebagai tugas kalian untuk praktek ya. Jadi untuk yang halaman page di server ini, tolong dirubah sesuai dengan nama masing-masing ya, untuk menunjukkan kalian mengikuti ini, langkah ini. Kemudian untuk yang lain-lainnya boleh disesuaikan ya, untuk yang halaman hello world dan sebagainya itu, silahkan aja bebas mau diubah-ubah atau mau tetap dengan yang sama. Yang penting ada apa, nama kalian nanti ya untuk halaman ini. Kemudian ini kita save aja kalau sudah. Oke. Kemudian kalau sudah jangan lupa diberikan, IP konfigurasi, statik ya. Kita untuk server 192 juga 168.10 titik misalnya 100 lah gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah kita close. Nah, sekarang, kita coba ya dari klien atau PC ini, PC, klien kita klik, kemudian kita masuk ke, browser ya, kita tunggu dulu nih kenapa muncul. Kita tunggu. Nah, sekarang kita masukkan, ininya, apa namanya, portnya ya, 192, biasanya dia HTTP ya, jangan lupa HTTP 192.168.10.100. Nah, ya muncul halaman, site server yang sudah kita setting tadi dengan nama masing-masing ya. Nanti ini munculnya harusnya nama kalian nanti ya. Nanti tolong diikuti. Kemudian ini tandanya kita sudah berhasil ya. Begitu juga untuk yang protokol HTTPS-nya juga harusnya sama ya. Nah, bisa juga. Nah, jadi, berhasil untuk yang, mmm, praktek ini ya, untuk yang server ya. Atau satu lagi ya, satu lagi ini sudah. Nah, satu lagi ada juga yang sering digunakan ya di dalam ini, yaitu dengan menggunakan access point ya. Jadi access point kita bisa setting juga di sini, namanya di sini di bawah ada, wireless device, kemudian pilih yang APPT ya, access point. Kemudian kalau access point ini berarti tools-nya kita harus, untuk apa, end device-nya, pastikan end device yang supporting WiFi ya. Kita bisa sebenarnya bisa juga sih make kayak PC itu ya,
Nah, kita PC, tapi ini PC-nya atau ya PC aja ya. Oke, PC. Nah, ini kita akan pasang dia modul WMP300 ya. Tapi ini karena portnya ini kan posisinya dia defaultnya tuh hidup ya untuk apa namanya PC ini ya. Kita bisa matikan dulu ya. Kita klik aja ini tombol merah ini. Kemudian untuk yang port ini kan dia pasti pakai RG nih. Kita tarik aja ke sini sehingga kosong ya. Kemudian modul untuk WiFi-nya yaitu WMP300N kita tarik ke sini ya. Kemudian kita hidupkan aja seperti itu ya. Kita hidupkan, kita tunggu, kemudian kita close. Nah, dia biasanya defaultnya dia akan langsung connect ya ke access point. Kemudian dari access point ini kita hubungkan ke sini, ke switch kita ya. Ya, kita akan access point, kita bisa pakai cross ya. Ini kan sama sama kita bisa pakai yang Ethernet ke port 0. Kita tunggu dulu. Nah, nanti untuk access point-nya kita bisa kasih IP lagi ya. Kita kasih IP. Kemudian untuk yang ini juga kurang lebih kita samakan aja nanti. Ya, kita sambil tunggu untuk yang access point. Nanti dari sini kita akan coba juga nembak server ya untuk satu jaringan ini. Apakah dari si access point ini PC yang connect ke access point ini juga bisa masuk ke server ini. Oke, nah ini udah hijau ya ke access point-nya, kita setting juga untuk config IP statiknya. Eh, Dia langsung langsung ya. Berarti tinggal kita config di sini saja. Di PC 0, desktop, ya kemudian IP konfigurasi, pilih statik, kita set 192, 168, 10 titik, misalnya tadi berapa sih? 23 ya. Oke, kita close saja. Hmm, kita pastikan dulu, kita arahkan aja kursornya ke sini ya. Memastikan konfigurasi kita IP-nya sudah masuk ya. Oke, kemudian lanjutnya tinggal kita coba ping dari web browser ke server ya. Tadi 100 ya, 10.100. Oke, HTTP titik 2 92 168 10 titik 100. Ya, sama ya, bisa juga. Jadi untuk kasus poin juga kurang lebih sama untuk berhasil ya untuk ini. Nah, sekarang eh berikutnya adalah ini kan karena dia statik ya. Kalau kita lihat tadi kan kelemahannya di statik itu blockingnya itu atau block IP-nya itu sudah tidak bisa digunakan kembali ya. Dalam arti kalau di situ sudah ada orangnya meskipun nanti PC nolnya ini mati ya, kemudian orang masuk, nah itu sebenarnya dia bisa tetapi nanti jadi double IP atau namanya biasa kita kenal dengan istilah IP konflik gitu ya. Jadi IP-nya dia akan ada 2 gitu. Jadi ada 2 MAC address yang menggunakan satu IP yang sama. Nah gitu ya. Nah ini kita coba aja deh, misalnya saya buatkan satu PC baru ya. Misalnya anggap aja ini baru masuk nih, ini orang baru masuk ya, baru join, kemudian kita juga sama ini hubungkan ke sini. Oke. Nah, kita akan kasih IP yang sama dengan di PC 0 ini ya, yaitu PC-nya 10.1 tadi ya. 10.1. Tunggu dulu. Kita sambil ngeset aja, nggak apa-apa ya di sini. Nah, kita static 192, 168, 10.1 ya. Nah, kalau dia posisinya si PC 0 ini masih hidup ya,
maka dia akan tulisannya nih, ada tulisannya ya, "This address is already used in the network," ya. Jadi dia nggak bisa sebenarnya secara secara konsep itu tidak diperbolehkan kalau statik, berjalan bersamaan saat dia menyala gitu ya. Cuman ini seringkali kondisinya nggak seperti ini ya, kondisinya adalah salah satu PC mati gitu, yang konflik ya. Misalnya PC 0 ini kita matikan dulu. PC 0 ini kita matikan, physical, kemudian kita ini, klik yang ini ya, yang merah, matikan. Berarti kan satu line ini dia mati posisinya ya, mati nih. Nah, sekarang ke PC 3 nih. Nah, kalau kita lihat dulu ya, sorry, sebelum kita matikan ini kan kita lihat dulu nih. Nah, dia kan masihnya 10.1 ya, karena dia statik ya, meskipun dia mati, ya tetap dia dapat IP-nya adalah 10.1. Nah, di PC 3 ini coba dia masukin 192, 168, 10.1 juga gitu ya. Nah, mau kan ya? Nah, jadi mau dia. Kenapa? Karena, 1 tadi dianggap dia tidak aktif gitu ya. Nah, kita close, nah dia masih connect nih, bisa gitu, ya. Nah, ini juga sama, jadi IP config itu jadi tidak berlaku gitu ya, karena dia mati. Nah, ini yang jadi masalah, kalau si PC 0 ini hidup lagi gitu ya. Si PC 0 ini misalnya, oh orangnya balik lagi nih, ya mau mau kerja nih, balik lagi dia nggak jadi pulang misalnya gitu ya, dia hidupkan lagi, ininya, apa, PC-nya. Nah, dia akan bisa connect juga gitu. Jadi ya jadi kayak 2 IP yang, satu IP yang digunakan oleh 2 user yang berbeda. Nah, itu juga jadi masalah pada saat nanti kalau kita mau manajemen IP ya. Ini siapa yang make nih gitu ya. IP ini siapa sih yang make? Oh, itu kita akan susah nge-trackingnya. Ya kalau tidak dibuat untuk iseng atau kejahatan sih nggak masalah. Nah, kalau dibuat untuk kejahatan misalnya ya, untuk trackingnya gimana gitu ya. Nah, ini PC 0 sekarang IP-nya masih 10.1 ya, dan PC 3 jadi sama 10.1. Nah, gitu ya. Jadi double gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu, kalau menggunakan statik. Nah, ini berarti kalau begitu Pak, bisa juga dong misalnya di 2 PC ini, PC 0 dan PC 3 ini, kondisinya mati. Kemudian ada lagi PC masuk lagi jadi PC, 10.1, bisa aja gitu. Jadi bahkan ekstrimnya, IP-nya sampai IP ke N ya, jumlahnya itu dengan satu IP, tapi bisa jumlah komputernya sampai N gitu, sampai tak terhingga kalau kondisinya semuanya mati gitu ya. Kemudian ada satu yang baru masuk gitu. Jadi, kan trackingnya akan bermasalah gitu. Nah, ini berarti harus ada solusinya gimana, supaya ini tidak, terjadi ya. Nah, ini biasanya kita, lebih aman supaya tidak konflik seperti ini, kita gunakan yang namanya, dinamis atau IP dinamik ya, dynamic IP gitu. Nah, ini bedanya, kalau seperti itu kita harus setting di mana Pak? Di server. Jadi server ini sebagai, manajemen IP-nya ya, kita bisa lihat dulu nanti di sini, ya kita, buat aja deh satu yang berbeda deh, satu jaringan yang beda lagi ya, kita bikin satu lagi, ini 2960 juga. Kemudian PC-nya, bikin aja dulu ya, 2 gitu, satu server. Nah, nanti servernya ini dia sebagai, manajemen IP-nya kita setting di sini, ini juga ke sini, ini juga ke sini ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini, kita akan setting namanya di DHCP ya, dynamic host ya. Nah, ini kita default-nya dia itu kan dia off ya, ini off ya. Nah, kita harus hidupkan dulu, ya hidupkan untuk menghidupkan servis atau layanan, DHCP-nya layanan DHCP-nya. Kemudian setelah itu default gateway-nya kita nolkan, kenapa, belum setting karena kita satu jaringan yang sama ya. Kemudian untuk start IP address-nya, nah ini mulai dari berapa? 192, misalnya 168 ya, 10, 10 misalnya. Jadi starting kliennya itu dimulai dari 10 aja gitu ya. Kemudian untuk maksimum number-nya kita set aja nggak apa-apa 512. Kemudian kalau sudah ini kita save ya. Kalau sudah kita save. Ini kita save.
Jadi kan defaultnya dia masih 00 semua ya ini. Berarti kan dia nggak ada nih. Kita save supaya start IP-nya dapat ya. Nah, sampai situ dulu. Nah, kemudian jangan lupa di sini untuk servernya sendiri kita harus setting IP konfigurasinya. Kalau di server ini harus statik ya. 92 168 10 1 misalnya gitu ya untuk si server ya. Kemudian ini pastikan servernya sudah on. Ininya tadi posisinya pas di save IP address-nya udah posisi ini ya. Nih kita bisa tarik ke sini. Nah, untuk kelihatan mulai dari berapa, kemudian maksimal usernya adalah 512. Nah, misalnya maksimal usernya itu jangan 512, misalnya kita coba aja 3 user gitu ya. Berarti kan nanti maksimumnya dia itu ada di 10, 11, 12 ya IP-nya ya. Oke. Nah, kita udah sebenarnya 3 aja, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, jadi supaya max usernya ini 3. Oke, kalau sudah kita close ya di HCP-nya ini kita close ya. Kemudian di PC 4 kita klik desktop IP konfigurasi. Nah, dia kan statik ya. Kita ke DHCP-in untuk yang klien ya. Ke DHCP dia akan request dapat nggak 10 IP-nya. Nah, ini failed ya. DHCP failed API is being used ya. Terus ini defaultnya dia masih belum dapat nih. Berarti harus ada konfigurasi yang kita perbaiki dulu ya. Harus ada IP yang diperbaiki sebentar. Nih, kita cek lagi. Oke. Hmm, Service. Oke, kita coba matikan dulu ya. Matikan dulu, kemudian hidupkan lagi. Khawatirnya harus ada yang di setting. Ini 198.1. Oke ya, udah benar. Oke, kita close aja. Kemudian di PC 4 coba lagi. Nah, baru dapat ya. Jadi 198.10.10. Nah, ini dia dapat. Kemudian lagi yang PC 5. Jadi harus dimatikan dulu servernya ya, habis disetting. Kemudian atau di restart lah ya. Kita ini untuk yang PC 5, PC yang kedua ya, kita hidupkan lagi di HCP-nya. Nah, dapat lagi ya 11. Karena tadi maksimum kita tuh 3, berarti batasnya sampai 3 masih bisa ya. Kita coba aja. Bisa ada laptop masuk, kemudian eh, boleh mau access point juga nggak apa-apa, silakan aja dipilih. Tunggu dulu, ini sebentar. Kalau sudah nanti kita akan connect ke DHCP lagi. Nah, udah kita klik laptopnya, kemudian desktop, IP konfigurasi. Dari statik kita pindah ke DHCP. Ya, masih dapat 12. Nah, ini terakhir nih ya. Terakhir ini harusnya dia nggak dapat IP ya yang sama ya. Satu jaringan yang sama nih karena apa? Karena sudah penuh ya. Tadi kan kita batasnya hanya 3 ya. 3 apa namanya? 3 maksimumnya 3 IP kan dari 10 kan. Nah, berarti ini yang ke-14 ini harusnya dia nggak dapat ya. Kita tunggu dulu nih. Sebentar. Kita tunggu dulu. Ya, sudah. Kemudian kita ke desktop, IP konfigurasi.
Kemudian pilih DHCP. Nah, kalau lama seperti ini biasanya dia nggak bisa. Nah, dia nggak bisa ya, berarti dia larinya kemana? Ke defaultnya yaitu ke kelas B ya, atau 25.25.00 atau 69 sekian. Nah, itu tandanya batas maksimumnya kita tadi kan hanya 3. Jadi yang selebihnya itu dia akan lewati atau dari jaringan yang berbeda. Otomatis kalau jaringan yang berbeda ini akan berbeda ya. Pada saat kita ping nanti dengan ini kan berbeda ya. Ini kan misalnya 192 nih ya. Dari sini kita ping dicoba deh. Yang masih penasaran kita bisa ping misalnya dari laptop ini ke sini ya, ke si PC 4 ya. PC 4 itu tadi kalau nggak salah 10 kan ya. Kita command prompt, kita ping 92.168.10.10. Nah, dia nggak akan mau. Kenapa? Karena dia berbeda address ya. Yang satu kelas C, yang satu kelas B. Nah, maka dia RTO. Nggak bisa ya. Kecuali nanti si servernya ini maksimumnya ditambah lagi. Ya, maksimumnya ditambah jadi misalnya 5 gitu ya. Kemudian dia DHCP ulang atau di restart laptopnya, nah, baru dia dapat IP DHCP seperti itu. Ya, jadi selama satu jaringan yang sama, maka dia akan bisa berkomunikasi antar PC ya. Tapi kalau dia udah berbeda kelas atau address, ini di kelas B, ini di kelas C, ya, maka dia tidak akan bisa saling berkomunikasi atau ping, ya, ngirim-ngirim pesan dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu nanti makanya kita memerlukan sebuah perangkat router ya untuk bagaimana bisa ya menjembatani antara kelas yang berbeda tadi, kelas C dengan kelas B misalnya atau kelas C dengan A dan sebagainya, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu kita dengan satu perangkat router agar mereka bisa berkomunikasi gitu. Nah, kalau ini kenapa berbeda alamat itu, Pak? Kalau diistilahkan tuh berbeda alamat itu seperti di dalam perumahan lah, ya di komplek. Nah, selama satu jalur yang sama atau satu gang lah misalnya ya, atau rumahnya satu gang nih. Nah, itu kan kita nggak perlu tukang pos ya atau apa paket gitu kan. Tinggal diantar langsung aja ke rumah gitu, pesan atau paket atau surat gitu. Nah, tapi kalau udah antar provinsi, antar daerah itu, maka kita kan nggak akan mungkin menjangkau sesuatu yang jauh gitu ya. Sehingga kita butuh perantara, siapa? Ya tadi misalnya paketnya siapa, tukang pos atau apa gitu. Nah, sehingga dia menyampaikan, masing-masing jaringannya dia ya, cabang-cabang dia untuk, menyampaikan paket yang kita mau kirim. Nah, itu kalau diistilahkan, model paket ya mirip seperti itu di sini, itu ya. Oke, mungkin itu ya, praktek kita di sore hari ini. Jadi membedakan IP statik dan dinamis dengan beberapa model percobaan. Ya nanti tolong diikuti step ini ya, tadi yang sudah saya sampaikan untuk, nantinya bisa mengerjakan tugas praktek yang saya sampaikan. Sebenarnya tugas prakteknya meresum aja dari atau melampirkan kembali ya, dari percobaan praktek yang sudah kalian lakukan, kayak gitu. Oke, kira-kira itu sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita penjelasan mengenai yang, teori. Maaf Pak, nanti recordnya di atas nggak Pak? Kenapa? Sorry. Oh, nanti materi ini kan saya Nanti, rekam, nanti bisa saya share. ya, Ya, ya Pak, terima kasih Pak. heeh. Ini saya stop dulu deh yang ininya. Apa namanya, recordnya saya